Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya kashifal muskilat wa ya alimal khafiyat ikshifal hujub an wujuhil ma'ani hatta atali ala haqiqatil masaili wa fazni anil khati waz zadali anta muwaffiqun li amrin wa anta alamul ghuyub. Allahumma min indika madadin wa ilaika mu'tamadin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inni qad istawdatuka ma'alam tani amma qaratu aw ma sami'tu fi maratin hatta taj'alani hafizan dalika kula anjahri qalbi wa tabbi imani ya fadul dar hajati wa tunsini ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Malam ini kita mengulangi sifat 20 yang ada pada diri, yang andaknya kepada diri. Sifat 20 menurut pengertian secara ma'rifat dan tasawuf. Jadi sifat Allah, sifat 20 itu di tauhid andaknya. Nah, jadi kita sempurnakan kepada tasawuf. Jadi sifat yang pertama, sifat Allah Ta'ala itu adalah wujud. Yang pertama itu wujud. Wujud itu kan artinya ada. Mustahil ini ya lawan. Nah, mustahil kadada. Nah, mustahil lawannya kadada, kita nang kadada. Berarti Tuhan yang ada. Kalau di dalam tauhid wujud sabigi dalilnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi keluar. Nah, ada orang ma'rifat sama dalilnya, dalil itu ya bukti. Dalil buktinya itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi juga sama. Tapi orang tauhid keluar. Nah, kalau orang ma'rifat wujud artinya ada, lawannya kita kadada. Dalilnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang namanya 7 lapis bumi ya batang tubuh. Nah, yang namanya 7 lapis langit yaitu roh. Nah, jadi 7 lapis bumi batang tubuh kita, bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Berarti 7 lapis bumi ini anaknya. Sedangkan kalimat daripada langit itu kalimat roh 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Nah, jadi apa yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi, jelas Allah. Di mana? Satu. Wujud ada. Ini kadada. Ini kan asal kadada diadakan lalu tiada. Nah, sedangkan yang ada Allah itu ambil sabigi, kesimpulannya roh sabigi. Nah, jadi sifat Allah Ta'ala wujud yaitu roh sabigi dia dapat. Kemudian sifat Allah Ta'ala yang kedua kidam. Apa itu kidam? Kidam itu artinya sedia. Apa yang sedia? Sifat Allah Ta'ala itu kidam sedia. Apa yang sedia? Roh ulang. Nah, wujud tadi roh juga. Kidam tadi roh juga. Kenapa jadi roh? Nah, karena sedia roh anak melihat, sedia roh anak mendengar, sedia roh anak berpandir, sedia roh anak berjalan. Nah, jadi kada mau aku jadi berarti anak berjalan. Nah, mana roh? Di mana roh? Di mana roh? Mau lah ambil roh kalau mari dulu kada mau lah. Nah, jadi sedia sudah roh anak berjalan, anak melihat, anak berpandir, hendak ke sana kemari. Kan dua ada. Jadi wujud sama dengannya roh. Yang kedua kidam sama dengannya roh ulang. Ini intinya aja. Yang ketiga baka. Baka itu bahasa kita kakal. Apa yang kekal? Roh kalak. Roh ini dikekalakan, tapi nangaran barang dikekalakan pasti kekal. Kalau ini kada kekal, nah nih
Nah, wayab kau yang Rabu. Jadi baka ini kekal. Kekal yaitu roh. Nah, 3 darah. Wujud, kidam, baka. Wujud, roh, kidam, roh, baka, roh. Yang keempat, mukhalafatul hawadis. Mukhalafatul hawadis ini kan artinya bersalahannya. Lawan baru bersalahan kita. Nah, kalau bahasa nyamannya artinya kada sama, nah, nyaman tak. Jadi sifat Allah Ta'ala yang keempat kada sama. Kenapa kada sama? Roh Allah. Karena roh satuannya, sebutingannya. Kalau manusia ini kan sama, tangan, betis, kepala sama. Nah, jadi mukhalafatul hawadis itu yaitu sama dengan pulang roh. Laisa itu dalilnya. Laisa itu artinya tidak ada seumpamanya. Kayak apa mengumpamakan? Ya siapa kau mengumpamakan roh kada awak. Kalau awak mengumpamakan kawan anak ini awak. Nah, jadi 4 sudah masuk. Yang kelima ini adalah qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri sendiri. Apa yang berdiri sendiri sifat Allah Ta'ala? Ya tentunya roh pulang. Mulai pertama tadi sampai kelima roh juga. Jadi berdiri sendiri itu roh, bukan jasad karena kau berdiri. Tanpa roh tidak bisa berdiri. Nah, 5 sudah. Yang keenam sifat Allah Ta'ala adalah wahdaniyah. Wahdaniyah itu esa, satu, tunggal. Tunggal itu nafasnya. Tunggal itu artinya sebutin tunggal. Mun satu berbilang ada 2, ada 3, ada 4 tunggal. Jadi wahdaniyah ini tunggal. Apa yang tunggal? Satu, roh. Nah, jadi roh satu. Kalau manusia kan banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau roh itu tunggal. Sama lawan matahari kan satu tunggal. Cuma pancarannya kalau bersinarnya ke Palangkaraya, ke Sampit, ke Pakalambun, ke Berebay, ke Kapura, kandangan, nah pancarannya banyak. Pada tunggalnya satu sama roh tadi. Roh Allah Ta'ala satu, pancarannya masuk ke sini nah. Nah jadi itu wahdaniyah esa, tunggal, roh. Kemudian sifat Allah Ta'ala yang ketujuh itu adalah kudrat. Kudrat itu apa? Kuasa. Apa yang kuasa? Roh pulang. Ini kena kuasa awak ini nah. Mulai 1 tadi roh juga nih. Kesimpulannya ini kudrat, kuasa, roh. Iradat. Iradat artinya berkehendak. Siapa yang berkehendak ya? Kawal awak berkehendak, awal hati berkehendak. Kalau di dalam syariat ke atas kehendak hati. Sedangkan hati tidak bisa berkehendak tanpa roh. Nah jadi sifat iradat ini sama dengan roh pulang sedikit. Ya. Kemudian sifat Allah Ta'ala ilmu. Ilmu itu tahu, mengetahui atau tahu. Nah. Jadi sifat Allah Ta'ala ilmu tahu itu apa? Ini mau tahu kayak pian mulai rumah ke majelis sini tahu karena begitu, karena ada roh. Mun kada ada roh orang mati suruh kau sini kalah. Nah, ini ilmu berarti roh pulang sedikit. Kemudian hayat hidup, tentunya roh. Nah, hayat roh ini kada hidup mati. Lalu kemudian sama. Sifat Allah Ta'ala sama itu artinya mendengar. Siapa yang mendengar? Telinga mendengar orang mati ya. Nah berarti roh pulang sebiji. Sifat Allah Ta'ala sama mendengar. Kemudian sifat Allah Ta'ala basar artinya melihat. Siapa yang melihat? Orang mati itu ada bisi mata. Kenapa kada aku melihat? Karena rohnya kada lagi bersemayam di dalam dirinya. Berarti roh pulang. Roh tak deseru kayak apa? Yang ke-13 sifat Allah Ta'ala kalam.
Kalam ini artinya berbicara, berpandir, bercakap-cakap. Muntunglah. Orang mati itu muntungnya ada. Kenapa? Karena kau berbicara. Rohnya kata lagi bersemayam di situ. Nah, berarti pada intinya nang bakalam itu roh pas 13. Ya kan 20, tujuhnya mana? Nah, tujuhnya di sini. Tujuhnya itu kadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun. Kalau kadirun ini tadi maha kuasa, kalau kodrat kuasa, kadirun maha kuasa. Muridun, nah, muridun ini maha berkehendak. Kalau iradat berkehendak, kalau muridun maha terbuat maha berkehendak. Alimun, nah, maha berilmu, maha mengetahui. Sedangkan di sini tadi sifat ilmu tahu, di sini alimun. Nah, sifat hayun, hayun ini maha hidup. Kalau sifat hayat hidup aja, ini maha hidup. Sifat sama, maha mendengar. Kalau nya sama, samiun. Nah, samiun maha mendengar. Kalau sifat sama, mendengar. Kalau samiun, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Kalau basar melihat, basirun maha melihat. Mutakalimun, maha berbicara. Kalau kalam berbicara. Nah, jadi kadirun ini umpat andap di kudret tadi, nah, supaya kada lapah menghafal. Kadirun di mana? Sifatku jadi kadirun ada pada kudret sudah. Nah, muridun maha berkehendak, sifatku ada pada iradat. Nah, kemudian ilmu alimun ujar alimun, sifatku ada pada ilmu. Nah, hayun ujar si hayun, sifatku ada pada si hayat. Samiun ujar samiun, sudah sifatku ada pada sifat sama. Basirun, sifatku ada pada sifat besar. Mutakalimun, sifatku ada pada kalam. Nah, jadi pas 20. Jadi kesimpulan yang 20 tadi sama dengannya kita bulati roh sedikit. Kemudian yang sifat 20 tadi kita ambil lagi 7. Nah, 7 sifat 7 itu kodrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam. Siapa yang di tengah ini? Nah, kodrat, iradat, ilmu, nah, hayat sama besar kalam. Jadi sifat hayat hidup ini tadi anda ke atas. Nah, ke atas anda hayat, panahnya ke kodrat kuasanya. Kada maunya kodrat kuasa, karena menjadi kuasa ya. Mungkin kada ada hayat kuasa lainnya. Kan sifatnya itu kalau kodrat, iradat, ilmu, hayat, nah di tengah sama besar kalam. Kodratnya kuasa, mau lah mun kada ada hidup, berkuasa lainnya. Iradat berkehendak, mun kada ada hidup, kau lah berkehendak. Ilmu nya alim tahu, mun kada ada hidup, kau lah. Sama nya mendengar, mun kada ada hidup, kau lah. Basar melihat, mun kada ada hidup, kau lah. Kalam berbicara, mun kada ada hidup, kau lah. Jadi kodrat, iradat, ilmu, hayat nang di tengah, sama besar kalam nang di tengah anda ke atas. Nah, jadi sifat hayat hidup ini memancarnya ke kodrat. Nah, sifat hayat hidup memancar ke iradat. Sifat hayat hidup memancar ke sifat ilmu. Sifat hayat hidup memancar ke sama mendengar. Sifat hayat hidup memancar ke mata melihat. Sifat hayat hidup memancar ke muntung berpandir. Nah, jadi nang di bawah ini 6 ngelak, di atas 1. Nang di bawah ini sifat kodrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat. Nah, sama sifat, besar sifat, kalam sifat. Nah, ampun sifat. Ini di atas hayat hidup. Siapa nang hayat hidup? Roh. Siapa roh? Muhammad. Siapa dalam diri Muhammad? Allah Ta'ala. Nah, jadi roh ini siapa? Kesimpulan daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala itu zat laisa, karena bersifat lalu ngarnya roh ya Muhammad. Nah, jakanya Allah Ta'ala aja karena bersifat, Allah Ta'ala namanya cuma bersifat kepada roh Muhammad. Nah, jadi Muhammad roh ini hubungan antara Allah dan Muhammad. Masuk ke batang tubuh lalu manusia ngarannya. Jakanya roh kada masuk ke batang tubuh namanya mayit. Nah, kan roh kada ada lagi di situ, mayat ngarannya. Jakanya roh di situ ambil mayat manusia.
Nah, di sini nih perjalanannya aja. Jadi pulang kudret di mana andaknya sifat Allah Ta'ala kudret. Sifat Allah Ta'ala kudret itu andaknya letaknya di batis berjalan. Nah, itu supaya nyaman merinci. Sifat Allah Ta'ala iradat kehendak di mana? Di hati. Sifat Allah Ta'ala ilmu di mana andaknya? Di kepala, akal, otak, pikir. Sifat Allah Ta'ala hayat hidup di mana? Di roh. Sifat sama mendengar Allah Ta'ala di mana? Di telinga. Sifat basar Allah Ta'ala di mata. Nah, sifat kalam Allah Ta'ala di mana? Di muntung. Nah, sifat siapa? Ada sifat kita lah. Nah, amun sifat Allah Ta'ala parak lalu ampun sifat. Nah, makanya kalau kesimpulannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ujar orang syariat, ujar orang hakikat. Aku wujud Allah, aku wujud Allah, aku wujud Allah. La mawjuda bihaqi Allah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mawjud, hanya wujud Allah. Nah, jadi sifat Allah Ta'ala 20, lawannya 20, 40 kala. Harus satu orangnya 41 kala. Nah, ini syaratnya. Makanya kalau di dalam hukum syariat, syarat orang, syarat fardu kifayah 41 secara syariat. Jadi berbagi amplop. Usia orangnya susah dan kita kisahkan yang susah. Makan gitu tunggal suapan sirin usia. Apalagi memberi amplop 41. Maka ini rata-rata amplop itu kan 20.000 nya satu kali takbir 5.000. Jadi 4 kali 20. 20 kali 41 820.000. Banyak ada berduit kayak apa? Nah, jadi secara hakikat, hakikat pulang main. Sifat Allah Ta'ala 20, lawannya 20. Yang harus satu orangnya Allahu Akbar. Nah, kalau umpamanya ada sebujur-bujur memang kada berduit. Lain yang kada berduit, beberapa kada berduit itu lain. Kuitan pernah meninggal, bapak orang banyak ini bagi ulan karena tahu. Umpamanya kalau berduit, berduit ada yang panggil 5 buting amplop, umpamanya 100.000. Mbak kita nang saparanakan, mbak kita sakeluargaan menyembahyangakan. Itu inilah secara hakikat. Lain syariat, kalau kan menantang syariat itu bujur aja karena orang umum. Dan kalau kisahkan nang kada berduit. Makanya bagus lagi, apalagi anak mendoakan. Nah, ini yang paling abdal lah. Orang belum tentu kita, karena kan kebanyakannya di rumah amplop. Mau meriksa dulu berapa? 20. Jamnya kadang-kadang kan jam 1. Jam 1 aku begawi. Sehari aku begawi tahun 2 itu sirinya. Kalahin aja bagi aja. Nah ya lah. Jadi di situ mainakan. Dan juga orang nang artinya maniki hari, manuju hari, manyalawi, ma 40, ma 70, ma 100 sampai mahal. Jangan dikatakan wajib, itu tidak wajib. Merupakan sunat sedekah. Wajib kasihan orang kada berduit ya. Seapa duit kita, walaupun artinya aku anak menuju hari, jadi umpamanya ada duit 100.000, nukar nasi bungkus atau duitnya diberi dan sumbangkan, bacakan hadisan abah, iya. Nah, amun nang duit kan jadi masalah. Nang dikisahkan ini nang kada berduit kayak apa? Nah itu nang artinya nang kada boleh. Nah, jadi bujur aja, jangan kada boleh karena kada ada duit lalu hutang-hutang sampai 100 sampai mahal. Nya kan 7 meninggal hari, menuju hari, manyalawi, ma 40, menuju 70, 100 mahal. Albon Madura itu nya 1.000 lah 1.000 hari berarti berapa tahun tak? 1.000 ya lah Albon Madura tak. Nah, jadi di situ tadi kalau kita sudah tahu ilmu di sini itu 41 tadi artinya sifat Allah Ta'ala 20, lawannya 20, lawannya mustahil. Nah, orangnya satu, mana satu? Mana ya orangnya nang roh ini tadi? Nah, kelakuan roh lah. Karena roh bakal kelakuan. Nah, mun roh kada bakal kelakuan innalillah. Kalau kuat roh ya kelakuan Allah Ta'ala juga. Lalu nampaknya ke sini nah.
Nah, kurangnya lah, kurangnya nafsi, diri, napas, nafsu. Nah, kalau nih keluar masuk, kalau kepada binatang namanya nafsu, kalau kepada manusia namanya napas. Kalau kenal dengan Tuhan, nafsi, diri, diri siapa? Ya diri. Nah, Allah. Melihat mata ini tadi, nah, karena ini kalau, nah, mendengar telinga tadi, nah, karena ini, nah, muntung bepandir karena, nah, batis berjalan karena, mun kadang ini kawal berjalan melihat kawalah. Siapa yang ini tadi? Iya, nang di atas satu nih tadi, nah hayat tadi. Nah, kodrat di batis anaknya kuasa. Iradat di hati kehendak. Ilmu di kepala anaknya. Basar di mata. Sama di telinga. Kalam di muntung. Nah, jadi inilah sifat 20 jadi kada keluar. Kurang lebih berapa tahun, 5 tahun lebih belajar ilmu tauhid. Alhamdulillah kada tahuan Tuhan dulu. Mun kada belajar ilmu tasawuf nah ya tahu. Dikira Tuhan itu di luar. Nah, kan bukti adanya langit, bukti adanya Tuhan. Kan usah keluar nih. Bukti adanya manusia ini, bukti adanya Allah. Jakanya artinya manusia ini kereda. Ujar Tuhan, kayak apa membuktikan aku? Lalu diulasidin manusia. Kon jadi dijadikan Adam. Nah, jadi bukti adanya Allah Ta'ala. Ini, nah ini. Makanya wujud ada, wujud. Karena mungkin kada ada. Wajib bagi Allah Ta'ala ada. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi. Wah. Jadi sebenarnya manusia dan Allah Ta'ala ini memang hamba-hamba Allah Ta'ala. Lah, cuma hamba ini kenyataan daripada Allah. Hamba ini hamba yang dirasakan sakit berobat, lapar makan, haus minum, bila kesepian beristri. Akan sifat manusia wajar. Nah, lalu jangan nggak udah kaya. Ayo kaya dicari kaya. Bapak kayak usia tua tapi selera muda ya. Kan di situ tadi orangnya nih tadi yaitu urut diri. Itu nang Sabtu nih nah. Makanya sahabat 7 kalau melontar iblis 7, tawab 7, soal Fatihah 7, menyembelih sapi seekor orang ber-7. Sahabat 7 itu ambilan dari sifat 7, rincian daripada sifat 20. Amun kita rinciakan lagi nang 7 ini sebutin aja lagi. Ya roh ya hayat tadi. Nah mana barangnya ya yang ini nah. Ini jangan tak tinggal nah. Mata kan kada menek lagi kala. Nah ibaratnya kita nih meninggal kada berfungsi lagi mata, kada berfungsi lagi telinga. Baik sekarang lagi nang berfungsi satu nih jangan yang tadi nah. Iya roh tadi. Nah di mana alam roh itu bro mati dulu pin hanya tahu. Baru mengisahkan aja ya. Nah, jadi di sini sifat 20-an. Ayo, benar ini lakatan dan sebelum berikutnya. Tentang sifat 20-an malah. Nah, kalau sampai nang jangan 5 tahun. Ayo sekaliha. Tapi nah hasilnya merangkumakan diri. Makanya kan kalau kita sekolah tuh rajin kala 10 lembar. Mengkawa dirangkum itu selambar, mengkawa itu sepanggal jangan kawa. Nah itu nang hebat itu. Nah sama kan jangan ibaratnya menakib daripada wali Allah. Karena intinya itu kelahiran sidin gimana? Nah, apa Amalia sidin, bapak sidin kan itu mati aja. Cuma kalau ya orang baca terusnya 2 jam dia nggak tunggu 2 jam menakib si saman tuh. Ini ambil yang ringkas. Nah sama sifat 20 ini wajar aja. Berapa tahun kada tuntung wajar. Makanya situ pembagiannya pian amun nang orang-orang nang artinya dasar pembutul jurang, pembabal. Nafsiyah sifat nafsiyah 1, sifat salbiah 5, mani 7, manawiyah 7. Membagi-bagi di sini nah. Istikna ibtikar. Nah, ibtikar itu kan kata daripada fakir ya manusia anaknya. Istikna itu kan sugih. Jadi Allah Ta'ala, nah itu pembagiannya pian kalau sifat 20 itu tauhid. Tapi
Ya alhamdulillah jadi ulun seorang kada menyebut orang pang ulun seorang na 5 tahun kada bertamuan Allah Ta'ala. Oh ini sudah bertamuan. Nah, alhamdulillah. Dengan apa bertamuan? Dengan ilmu. Dengan ilmu, lalu inya merasakan, lalu inya beriman percaya, lalu inya bersumpah, aku bersumpah melihat dengan Allah. Jadi bedanya pulang orang tauhid lawan marifat ini kan beda lah. Persamaannya sama, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad sama. Kalau orang tauhid berjalan dengan Allah, melihat dengan Allah, nah, melihat dengan. Kalau orang marifat dengannya ini dihapus. Berarti melihat Allah pada hakikat yang sebenarnya. Memang pada zahirnya mata yang melihat, tapi kan yang di atas yang satu ini tadi nah. Nah, yang satu ini kan roh Allah. Nah, melihat ke mata, mendengar ke telinga, berpandir ke muntung, berjalan betis. Betis berjalan karena roh, mata melihat karena roh, telinga mendengar karena roh, muntung berpandir karena roh. Roh siapa? Buka Al-Quran, surah Al-Isra ayat 85. Kembali ke Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ujar Tuhan ya Muhammad, bila ada yang bertakun oleh Muhammad mengenai roh, padahal roh itu sifatku, roh itu kelakuanku, roh itu kenyataanku, itu urusanku. Nah, kalau di dalam syariat kayak ini matiakan. Mungkin aja juga inya kan tingkatan di situ. Anu ya roh itu urusan Tuhan. Kalau usah kita menggaduhi ya, kalau usah mengurusi, kalau usah mengetahui, oh jarang syariat, bujur ya. Kalau orang itu maknanya kayak ini lah. Ikam jangan umpatan tuh urusan roh tuh urusan Tuhan. Maksudnya ikam mata jangan umpatan melihat namanya itu roh. Nah itu kan urusan Tuhan, roh ini urusan Tuhan, roh itu kenyataan Tuhan. Nah orang seluruh dunia menyembah roh, namun bukan roh. Itulah kenyataan tajalli diri Allah Ta'ala kepada roh. Lalu roh orang mengarani roh bukan Tuhan, tapi kenyataan Tuhan. Nah, roh dibalakan Tuhan kira dibahas orang. Roh bukan Tuhan, tapi Tuhan bertajalli, nampak. Di atas roh itu kan Nur Muhammad. Di atas Nur Muhammad itu jat diri Allah Ta'ala. Nah, jat diri Allah Ta'ala itu kan nampaknya kan Nur dulu, Nur Muhammad. Hanyar ke roh, hanyar masuk awak, lalu menjadi manusia. Padahal manusia gerak siapa? Gerak roh. Roh siapa menggerakkan? Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Ya jat diri Allah Ta'ala. Nah, jadi kita kan mengaku Tuhan gak ada salah. Bila mengaku Tuhan itu salah. Cuma Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan sifatnya, menyatakan asma namanya, menyatakan fi'il apa kelakuannya. Lalu disuruh kita menyatakan diri sendiri berdiri, Allahu Akbar. Nah, lalu di dalam hadits kursi, oh ya Tuhan, aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada manusia. Nah jadi sifat 20 tadi lah wujud sama dengannya roh, kidam sedia sama dengan roh, mukhalafatul baka sama dengan roh, mukhalafatul hawadis sama dengan roh. Yang kelima kiamutal binafsi berdiri sendiri roh, wahdaniyah satu roh, kudrat kuasa roh, iradat bakandak roh, ilmu tahu roh pulang, hayat hidup roh, sama mendengar roh, basar melihat roh, kalam berbicara roh. Nah kadirun kan lagi dicari nang tujuh, karena kadirun ini di kudrat sudah, harus sama cari lagi. Muridun di iradat, alimun di ilmu, hayun di hayat, samiun di sama, basirun di basar, mutakalimun di kalam. Nah jadi inilah yang dinamakan sifat 20 sifat Allah Ta'ala. Nah, dikira sifat 20 itu sifat apa? Sifat Tuhan berarti. Cuma yang tercantum kan pada sifat Allah Ta'ala banyak. Yang tercantum di sini kan cuma sifat 20. Padahal banyak sifat Allah Ta'ala. Sifat 20 sifat Allah, lawannya 20 harusnya satu. Nah, orangnya Allahu Akbar. Kan jadi pas 41. Iya, 41 ini orangnya. Kan jadi salat fardu kifayah syaratnya 41. Kalau secara syariat 41 orang, tapi kalau hakikat harus ada yang tahu nang tauhid ini tadi. Itu tauhid sifat 20, tapi masuk kepada tasawuf. Kalau tauhid aja nya kada itu penjelasannya. Kada tersalah tauhid itu penjelasannya kada tersalah. Cuma tasawuf nah kayak di jalannya. Nah, jadi bujur aja. Tauhid bujur, fikih bujur, tasawuf bujur.
cuma pilih hafian. Nah, disuruh memilih. Mun tauhid itu kan bujur aja nya, kayak itu bujur aja. Cuma kita memakai secara tasawuf. Kan kalau nya tauhid berjalan dengan Allah berarti masih dua. Sedangkan ujar Tuhan la maujuda bihaqillallah, tidak ada yang sebenar-benarnya maujud, hanya wujud Allah. Ibaratnya tauhid nih, kita menyeberang dituntun kuitan, kita berjalan di gendong kuitan, itu tauhid. Tapi kalau sudah ganal, kita menyeberang sorangan, kada lagi digendong berjalan sorangan. Nah, jadi tauhid setelah tahu ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, iya nang dengannya tadi dibuang. Nah, iya nang kuitannya tadi kan artinya disuruh kada usah menyeberangkan, ulun aja main menyeberang. Pian kada usah mengginung ulun aja sama lawan Allah Ta'ala tadi. Ibaratnya kan didengarkan. Pian adalah kada usah mendengarkan ulun suruh mendengar, tapi ulun mendengar ini siapa? Pian juga. Nah, bila kada paham berarti kada mengerti. Nyaman benar. Jadi orang yang kada benar nang artinya dikira mengaku Tuhan kada. Kita ini cuma mengetahui jalan ceritanya tajali jat diri Allah Ta'ala itu di mana. Tajali itu artinya menampakkan dirinya. Jadi jat Allah Ta'ala menampakkan dirinya kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad menampakkan dirinya kepada Ruh, Ruh masuk kepada batang tubuh, seolah-olah batang tubuh hidup. Nah, lalu ngarnya manusia. Kalau rohnya kan lagi berfungsi ke jantung, sampai manusia ngarannya mayit. Nah, jadi pakai aja lagi sifat 20, sifat Allah Ta'ala yakin dan nyata. Yang ada ini adalah sifat Allah Ta'ala, sifat 20. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.